Oke, kita lanjut ke materi ketiga di OOP. Itu masih di dasar pemrograman Java. Masih di sini. Cuma yang dibahas sekarang adalah metode input. Nah, metode input di Java itu ada macam-macam, berkembang terus. Nah, di modul itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah si buffer header. Jadi penjelasannya sengaja bahasa Inggris. Ketahuan dosennya malas translate. Jadi si buffer header itu metode input yang klasik di Java. Klasik itu berarti agak kuno gitu ya, zaman dulu. Ini sudah diperkenalkan dari versi JDK 1. Nah, kalau diperhatikan sekarang JDK sudah versi 8 sekian, seperti itu. Mungkin di atas itu juga udah ada. Nah, kata kunci yang penting di buffer header itu ada sistem input stream reader, lalu yang terakhir adalah buffer header itu sendiri. Nah, buffer header itu membaca input dari command line, jadi CLI ya basisnya. Nah, ini contohnya, contoh codingnya. Jadi ada 3 library yang harus diinput, Java IO buffer header, IO exception, dan input stream reader. Jadi ketika ini harus diimport dulu, nantinya di atas. Lalu di dalamnya public static void main-nya ini dimodifikasi, ada throw IO exception. Nah, deklarasi dulu, deklarasinya seperti ini. Buffer header itu kita siapkan variabel, atau ini lebih tepatnya disebut objek gitu ya. Jadi ada objek reader yang akan sebagai input dengan metode buffer header. Saya ulangi. Jadi ada objek reader, nama objeknya reader. Objek reader ini adalah objek yang menggunakan buffer header sebagai inputnya. Lalu ada variabel name, tipe datanya string. Nah, variabel name tipe data string ini membaca inputan string. Ini read line ini untuk membaca inputan string, di mana yang membaca itu adalah objek yang bernama reader. Jadi objek reader ini dia punya metode membaca string, hasilnya disimpan di variabel name yang bertipe data string. Di selanjutnya namanya dicetak seperti ini. Nah, codingnya buffer header. Nah, seperti ini contohnya. Ini buffer header yang sudah dimodifikasi, bukan modifikasi ya, ditambahkan. Sebentar, ini zoomnya ada zoom tidak bisa di zoom kah ini? Kayak nggak bisa ya, tuh saya belum ketemu ini. Oke, ini buffer header. Jadi import dulu di atas, di bawahnya package itu diimport. Ketik importnya 3. Lalu public static void main sepertinya nggak di modif pun juga nggak masalah. Lalu ini deklarasi, bikin objek. Jadi ada objek namanya data in ini nanti akan punya metode untuk metode input. Dia pakai buffer header. Ada 2 variabel, nama dan name, keduanya string. Lalu cetak tulisan nama Anda kosong gitu ya, kosong. Nah, di sini jadi input nama ini kan bisa macam-macam. Bisa huruf A sampai Z, bisa angka, bisa bahkan simbol. Nah, untuk mengatasi hal itu, pembacaannya si read line ini itu diletakkan di dalam blok try catch. Jadi semisal ada input yang aneh-aneh, nanti akan dilempar ke sini. Itu jadi kesalahan, gitu aja sih. Jadi try ini coba dieksekusi. Jika ada yang aneh-aneh, maka akan ditampilkan catch yang ini. Itu enaknya di Java. Jadi kalau ke bahasa pemrograman lain yang sebelumnya ya, itu misalnya kita input namanya aneh, maka programnya akan error. Misalnya kita ikut input insert simbol, ketikkan yang aneh-aneh, itu nanti programnya errornya dia tuh error force close, hang, seperti itu. Nah, kalau di Java dia bisa dilempar ke
ke catch-nya ini gitu ya. Nah, oke, ini saya coba. Nah, ini nama gitu. Nah, gitu. Karena saya inputnya benar, keduanya masih string A sampai Z, lalu angka masih dalam jangkauan string, sehingga programnya jalan. Nah, ini contoh penggunaan dari buffer header. Gimana caranya biar masuk ke catch-nya ini? Coba aja nanti di nama atau di name-nya inputnya tuh hal yang tidak lazim gitu ya, maka dia akan pindah ke sini. Lanjut. Nah, nanti di buffer header pengembangannya, jika ingin membaca tipe data lain, tadi yang dicontohkan kan hanya string ya. Nah, kalau untuk membaca tipe data integer atau double, itu kita pakai sintaks seperti ini, kita pakai fungsi seperti ini, integer parse in, double parse double, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada yang scanner. Scanner ini definisinya katanya mungkin adalah metode input yang paling banyak digunakan ya. Scanner itu masih command line ya. Jadi tujuan utama dari scanner ini adalah untuk menghilangkan ini tadi yang kelemahannya sih buffer header. Jadi kalau buffer header mau input kan dia tuh harus kalau berbeda tipe data bukan yang string, dia pakai integer parse in, double parse double, dan seterusnya. Nah, kalau scanner diharapkan meminimalisir hal tersebut. Nah, ini scanner, tapi kayak scanner sama aja, dia malah pakai next gini. Next. Oke, mana contoh saya yang scanner? Scanner, oke. Ini saya komentar dulu. Ini kita saran masih sama. Oke. Jadi kalau saya sudah coba scanner. Jadi scanner itu seperti ini. Ada satu package saja yang diimport di library. Satu library saja yang diimport, kebalik. Jadi lebih sederhana. Deklarasinya pun sederhana. Jadi cukup scanner, nama objeknya, new scanner, system in. Langsung cetak, kasih satu tipe variabel, tipe datanya string. Lalu pembacaannya dengan nama variabel, objek, metodenya, next line. Lalu dicetak, gitu aja. Jauh lebih sederhana. Ini kalau mau dikombinasikan dengan try catch bisa. Kalau mau bikin yang banyak nanti seperti ini. Ini contoh yang diinput adalah string, lalu yang diinput adalah integer, lalu yang diinput adalah float. Seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri. Lalu, saya lompat dulu ya. Nah, di scanner itu ada bug ternyata. Saya kurang tahu apakah ini udah diselesaikan sekarang atau masih bug. Jadi ketika saya punya coding yang bawah. Nah, jadi ketika ada next line setelah next x gitu ya. Next x itu maksudnya adalah next in, next integer, next float, next byte, next short, next double, next long, dan next tanpa tipe data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Jadi ketika ada next line setelah next integer, maksudnya adalah berarti ketika ada pembacaan string setelah pembacaan 7 tipe data, maka katanya pembacaan string yang ini tidak dieksekusi.
Coba sekarang masukkan angka, berarti kan dia jalankan yang ini ya, ini ya, jalankan ya ini. Nah ini nggak dibaca, jadi langsung lompat ya, langsung selesai kodenya, langsung ke sini seperti itu. Jadi ini permasalahan di scanner, jadi hati-hati nanti makainya. Ups, kok jadi begini, ini gimana baliknya nih? Oh sini, tuh salah klik. Nah ini ya, jadi hati-hati nanti makainya si scanner ini. Nah mana dia? Oh kok jadi kesini nih. Nah ini ya scanner ini, hati-hati nanti makainya kayak gitu, permasalahan scanner. Selanjutnya ada G option pin, simpel banget. G option pin ini yang sudah pakai GUI, jadi nggak pakai terminal lagi. Nah G option pin, kita langsung aja ke contoh sintaksnya. Nih yang ini G option pin. G option pin perlu satu saja yang diimport, library, simple. Lalu deklarasinya pun juga simple, bikin variabel dengan tipe data string. Lalu variabel tersebut panggil G option pin show input dialog, lalu teks dalam dialog boxnya apa gitu ya. Lalu bikin variabel lagi namanya msg, message, tipe datanya string. Langsung aja panggil hello, lalu plus hubungkan dengan variabel nama yang sama-sama juga bertipe string, lalu ditampilkan. Ya ini simple. Nah ini menarik ya, jadi langsung ada GUI-nya si G option pin ini. Jadi nanti di praktikum selanjutnya itu biasanya kita bisa pakai yang mana aja. Kalau kita masih belajar di program yang ini, yang masih berbasis outputnya di sini terminal, itu kita main di buffer header dan scanner. Nanti kalau sudah pakai GUI, itu kemungkinan bisa pakai si G option pin. Jadi seperti itu metode input sekilas dalam Java. Semoga bermanfaat.